Umur saya 68 tahun. Dan hari ini anak saya memukul wajah saya sambil berteriak, "Diam kau, kakek tua busuk." Dia malu punya ayah tukang becak. Istri anak saya tertawa. Kacamata saya hancur berkeping-keping. Selama 15 tahun saya diam tentang apa yang sebenarnya saya miliki. Selama 15 tahun, anak saya tidak pernah tahu siapa yang sesungguhnya menghidupi mereka. Tapi 15 menit setelah pukulan itu, saya membuat satu panggilan telepon dan segalanya berubah selamanya. Sore itu, saya baru pulang dari Malioboro. Baju saya basah keringat, tubuh pegal setelah seharian menarik becak. Begitu masuk rumah kontrakan di Yogyakarta Barat, Dewi sudah menatap jijik dari sofa. "Bapak, jangan masuk rumah dengan bau kayak gitu. Bikin mual," katanya sambil menutup hidung. Saya menunduk. "Maaf, Dewi, Bapak langsung mandi." Udah berkali-kali Bapak janji berhenti narik becak. Memalukan tetangga ngomongin kita punya mertua tukang becak. Andi keluar dari kamar dengan wajah kusut. Dia tertekan karena hutang dan tuntutan Dewi yang tidak habis-habis. "Pak, sampai kapan Bapak mau kayak gini?" bentak Andi. "Umur segini masih narik becak." Kasihan saya. "Pak, nak, Bapak cuma mau tetap aktif. Bapak tidak mau jadi beban." "Beban Bapak sudah jadi beban," teriak Andi. "Setiap hari makan dari uang saya. Tinggal di rumah saya." Dewi menyeringai. "Udah, Mas, orang tua memang susah diatur." Sesuatu di dalam Andi putus. Kepalan tangannya terangkat. Buga. Pukulan mendarat di pipi saya. Kacamata terpelanting, pecah berkeping-keping. "Diam kau, kakek tua busuk," teriak Andi. "Gara-gara Bapak, hidup saya berantakan." Saya terduduk di lantai. Dewi tertawa sambil bertepuk tangan. "Nah gitu dong, Mas. Sudah seharusnya Bapak tahu diri." Saya meraih serpihan kaca dengan tangan gemetar. Di tengah kesakitan, saya merasa jernih. Selama 15 tahun, saya pikir ini namanya keluarga. Tapi hari ini saya mengerti, ini bukan keluarga. Ini penghinaan yang saya biarkan terlalu lama. Saya masuk ke kamar kecil. Foto Bu Lastri tersenyum dari dinding. "Maafkan saya, Bu. Saya terlalu lemah," bisik saya. Saya buka lemari tua. Di balik baju lusuh, ada kotak kayu berisi dokumen 5 sertifikat homestay di Prawiro Taman, Malioboro, Tugu, Kaliurang, sertifikat tanah 2000 meter persegi di Bantul, buku tabungan 6 miliar 340 juta rupiah, slip penghasilan sewa 80 juta per bulan. Ada tumpukan amplop tua, amplop yang saya selipkan di kamar Andi tiap bulan. Dia kira itu bonus kerjanya. Mobil Avanza yang dia banggakan uang saya. Liburan Bali uang saya. Semua dari saya. Selama 15 tahun saya tes apakah Andi menghargai kerja keras. Dia gagal. Dia malah memukul saya. Saya ingat 3 bulan lalu, notaris Ibu Ratih datang ke kompleks. Kami ngobrol. Dia beri kartu namanya. "Pak Karyo, kalau ingin mengatur dokumen, hubungi saya. Kadang mengatur dokumen bisa mengatur hidup." Hari ini, keberanian itu datang. Saya ambil ponsel tua, tekan nomor yang sudah hafal. "Selamat sore, Notaris Ratih and Associates." "Selamat sore, Bu Ratih. Ini Pak Karyo." "Masih ingat?" "Oh, Pak Karyo tentu. Ada yang bisa saya bantu." Saya menatap foto Bu Lastri. "Bu Ratih, saya siap. Bisakah Ibu datang hari ini?" "Sekarang, baik, Pak. Saya akan ke sana dalam 1 jam." Saya tutup telepon. Duduk di kasur sempit, merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan 15 tahun harapan, bahwa hidup masih bisa berubah, bahkan di usia 68 tahun. Setelah menutup telepon dengan Ibu Ratih, dada saya tiba-tiba terasa sesak, jantung berdetak terlalu cepat, terlalu keras, seperti ada yang meremas dari dalam. Napas tersengal. Keringat dingin mengucur. Saya coba meraih inhaler asma di laci. Tapi tangan gemetar. Inhaler jatuh ke lantai. Pandangan kabur. Ruangan berputar. Lutut lemas. Gedebuk. Tubuh saya ambruk ke lantai.
Yang terakhir saya lihat adalah foto Bu Lastri yang tersenyum, lalu gelap total. Bunyi jatuh terdengar sampai ruang tamu. Tapi dari sana hanya suara televisi dan tawa Dewi. "Apaan sih berisik?" kata Dewi malas sambil mengunyah keripik. "Paling kakek jatuh sandal lagi." Andi mengangguk. Mata tidak lepas dari televisi. Beberapa menit berlalu. Hening total dari kamar saya. Dewi mengernyit. "Mas, kok sepi? Biasanya udah kedengar suara bapak mandi." Andi mengangkat bahu. "Biarin. Mungkin ngambek." Tapi keheningan terasa aneh. Andi akhirnya bangkit dengan malas dan berjalan ke lorong. "Pak Bapak kenapa?" panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Andi buka pintu. Matanya membelalak. Saya tergeletak di lantai. Tidak bergerak. Wajah pucat. Bibir membiru. Dada naik turun sangat lemah. "Dewi sini!" teriak Andi panik. Tangannya gemetar saat berlutut di samping saya. Dewi datang santai. Masih pegang ponsel. "Kok bisa?" katanya datar. "Telepon ambulans cepat," bentak Andi sambil cari denyut nadi saya. Tangannya gemetar kencang. Dewi menghela napas, lalu dengan malas menelepon. "Halo, ambulans, ada orang tua pingsan." "Iya, 68 tahun, Jalan Wates 15, nomor 23. Sementara menunggu, Andi duduk di samping saya, menatap wajah saya yang pucat. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia benar-benar melihat saya. Betapa kurusnya tubuh saya, betapa dalam kerutan di wajah. "Kapan Bapak jadi setua ini?" bisiknya pelan. Dewi berdiri di ambang pintu. "Jangan-jangan pura-pura biar kita kasihan," katanya dingin. Andi menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. 10 menit kemudian, ambulans tiba dengan sirin memekakan telinga. 2 paramedis masuk dengan tandu. Salah satunya wanita paruh baya dengan mata tajam, penuh perhatian. "Saya Dokter Santi," katanya sambil langsung berlutut di samping saya, memeriksa denyut nadi dan pernapasan. "Berapa lama beliau tidak sadarkan diri?" "Sekitar 15 menit, jawab Andi gugup. Dokter Santi bekerja cepat, pasang tensimeter, dengarkan jantung dengan stetoskop, periksa pupil mata. "Serangan jantung ringan, tekanan darah turun drastis," kata Dokter Santi pada asistennya. Saat periksa wajah saya lebih dekat, matanya berhenti pada pipi kiri yang membengkak kebiruan. Dia sentuh area itu hati-hati, lalu angkat kepala menatap Andi tajam. "Pak Andi, ini bukan bekas jatuh," kata Dokter Santi pelan tapi tegas. "Saya sudah 30 tahun jadi tenaga medis. Saya tahu persis seperti apa bekas pukulan. Siapa yang memukul beliau?" Andi membeku. Keringat dingin membasahi punggung. Mulut kering. "Bapak terpeleset, Dok, tadi sore. Kepala terbentur meja," kata Andi terbata-bata. Dokter Santi menatapnya lama. Tatapan itu membuat Andi merasa semua kebohongannya terbuka telanjang. Tapi Dokter Santi tidak bicara lagi. Dia kembali fokus pada saya. Perlahan, saya mulai sadar. Kelopak mata bergetar, lalu terbuka sedikit. Pandangan kabur. Saya lihat wajah asing, lalu wajah Andi di belakang. "Pak Karyo, saya Dokter Santi. Bapak baru saja serangan jantung ringan. Jangan bergerak dulu," katanya lembut. Dokter Santi membungkuk lebih dekat, berbisik pelan. "Pak, lebam di pipi Bapak ini bekas dipukul. Kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa jujur. Saya bisa bantu hubungkan dengan pihak yang tepat." Saya menatap matanya, mata penuh kebaikan. Tapi lalu saya lirik Andi di belakang dengan wajah pucat ketakutan. Masih ada sedikit sekali, sisa cinta ayah di hati saya. "Saya memang terpeleset, Dok," kata saya lemah. "Terbentur meja." Dokter Santi menghela napas panjang. Dia tahu saya berbohong, tapi dia hormati pilihan saya. Dia keluarkan kartu nama dari saku dan selipkan di tangan saya. "Pak Karyo, ini kartu saya. Kalau Bapak butuh bantuan, apapun itu, hubungi saya, kapan saja." Saya mengangguk lemah. Setelah pastikan kondisi stabil, Dokter Santi berdiri. "Pak Karyo tidak perlu dibawa rumah sakit, tapi harus istirahat total. Tidak boleh ada stres sama sekali," katanya sambil menatap Andi tajam. Andi mengangguk cepat, tidak berani menatap mata Dokter Santi. Setelah ambulans pergi,
Andi berdiri di lorong, menatap pintu kamar saya yang tertutup. Seharusnya dia merasa lega karena saya melindunginya dengan berbohong. Tapi yang dia rasakan justru rasa malu luar biasa besar. Malu karena ayahnya yang baru saja dia pukul justru melindunginya dari konsekuensi hukum. Dan untuk pertama kali dalam 15 tahun, Andi merasa seperti orang yang paling hina di dunia. 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Andi yang sedang duduk gelisah di ruang tamu langsung berdiri. Dia buka pintu dan terkejut melihat seorang wanita berpakaian formal berdiri di depan dengan tas kulit besar dan seorang asisten muda di belakangnya. "Selamat sore, saya Ibu Ratih, notaris Pak Karyo yang menghubungi saya," kata wanita itu dengan senyum profesional. Andi mengernyit bingung. "Notaris Bapak ngapain hubungi notaris?" gumamnya. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, saya keluar dari kamar dengan langkah pelan, wajah masih pucat, tapi mata saya sudah jernih dan tegas. "Silakan masuk." "Bu Ratih," kata saya tenang. "Andi, Dewi, kalian juga duduk. Ini penting untuk kalian berdua." Dewi keluar dari kamar dengan wajah penasaran, bercampur curiga. "Apaan sih ini? Pak kakek mau bikin drama lagi," bisiknya pada Andi. Kami semua duduk di ruang tamu sempit itu. Ibu Ratih di kursi tamu. Asistennya berdiri di samping dengan map tebal. Andi dan Dewi duduk di sofa. Saya duduk di kursi kayu tua di sudut. Ibu Ratih membuka tasnya dan mengeluarkan tumpukan dokumen. Pak Karyo meminta saya untuk merapikan dokumen properti dan aset beliau, katanya sambil meletakkan dokumen pertama di atas meja. Andi dan Dewi saling pandang. "Properti aset Bapak." Dokumen pertama. Ibu Ratih melanjutkan dengan suara jelas. "Sertifikat hak milik atas nama Karyo Sutrisno untuk sebidang tanah dan bangunan homestay di Jalan Prawiro Taman, nomor 23, luas tanah 150 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi. Homestay ini memiliki 3 kamar dan saat ini disewakan untuk wisatawan. Nilai pasar properti ini sekitar 1,8 miliar rupiah. Hening total." Andi menatap dokumen itu dengan mulut terbuka. Tunggu dulu. Bapak punya rumah." Pak Karyo menatap anaknya dengan tenang. "Itu baru yang pertama, Nak." Dewi yang tadinya main ponsel langsung menatap saya tajam. Ponselnya jatuh ke pangkuan. Ibu Ratih melanjutkan tanpa berhenti. Dokumen kedua. Sertifikat homestay di kawasan Malioboro, Jalan Sosrowijayan, 2 kamar, nilai pasar sekitar 1,6 miliar rupiah. Dokumen ketiga. Homestay di dekat Tugu Yogyakarta, 3 kamar, nilai pasar sekitar 2 miliar rupiah. Dokumen keempat. Homestay di kawasan wisata Kaliurang, 4 kamar dengan pemandangan gunung, nilai pasar sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan dokumen kelima, satu lagi di area Prawiro Taman, homestay 2 lantai dengan 5 kamar, nilai pasar sekitar 2,2 miliar rupiah. Setiap dokumen yang disebutkan Ibu Ratih membuat wajah Andi dan Dewi semakin pucat. Dewi sampai harus memegang lengan sofa untuk menopang tubuhnya yang mulai lemas. Total nilai properti homestay, Ibu Ratih menyimpulkan, sekitar 10 miliar rupiah. Semuanya atas nama Pak Karyo Sutrisno. Andi mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Dewi menggelengkan kepala, tidak percaya. "Belum selesai," kata Ibu Ratih sambil mengeluarkan dokumen lain. "Ini sertifikat tanah kosong seluas 2.000 meter persegi di Bantul, lokasi strategis dekat jalan utama. Nilai pasar sekitar 2 miliar rupiah, cocok untuk dikembangkan jadi perumahan atau komersial." Dewi hampir jatuh dari sofa. Tangannya gemetar. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Ibu Ratih lalu mengeluarkan buku tabungan tebal dan letakkan di atas meja. "Ini buku tabungan Pak Karyo di Bank Mandiri. Saldo terakhir per hari ini 6 miliar 340 juta rupiah." Dewi benar-benar pucat pasi sekarang. Matanya melotot menatap buku tabungan itu seperti melihat hantu. Dan ini, Ibu Ratih mengeluarkan slip penghasilan. Laporan penghasilan pasif Pak Karyo dari penyewaan kelima homestay tersebut
Total penghasilan per bulan 80 juta rupiah. Uang ini otomatis masuk ke rekening Pak Karyo setiap tanggal 5. Ruangan berputar di mata Andi. Dia merasakan dadanya sesak. 80 juta per bulan. Dari ayahnya yang dia kira miskin dan jadi beban. Tapi pukulan terakhir belum datang. Ibu Ratih mengeluarkan tumpukan amplop tua yang sudah menguning. Pak Karyo juga memberikan dokumen ini kepada saya. Ini adalah fotokopi amplop-amplop yang beliau berikan kepada Pak Andi setiap bulan selama 15 tahun terakhir. Amplop berisi uang untuk biaya hidup keluarga. Andi menatap amplop-amplop itu. Dia kenal amplop itu. Amplop coklat yang selalu muncul di laci meja kerjanya setiap awal bulan. Amplop yang selama ini dia kira adalah bonus dari kantornya. Pak Andi selama ini mengira uang itu bonus dari perusahaan tempat Pak Andi bekerja, kata Ibu Ratih pelan. Tapi sebenarnya, semua uang itu dari Pak Karyo, rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Dalam 15 tahun, total 900 juta rupiah. Andi tidak bisa bernapas. Saya akhirnya bicara dengan suara tenang tapi tegas. Andi, kamu ingat mobil Avanza yang kamu beli 3 tahun lalu? Uang DP-nya dari amplop saya yang kamu kumpulkan. Liburan ke Bali tahun lalu. Uang saya. DP rumah yang gagal kalian bayar 2 tahun lalu. Juga uang saya. Dewi mulai gemetar. Tidak mungkin. Bapak kan cuma tukang becak. Saya menatap menantu saya dengan tatapan dingin. Dewi, aku narik becak. Bukan karena aku miskin. Aku narik becak karena aku ingin tetap bekerja keras, meski tidak butuh uang. Karena aku ingin lihat apakah kalian berdua menghargai kerja keras, atau malah menghina orang yang bekerja keras. Saya berdiri, meski tubuh masih lemah. Selama 15 tahun aku tes kalian. Aku ingin lihat apakah kalian menghormati kesederhanaan, menghormati orang tua, menghargai pengorbanan. Tapi kalian gagal. Kalian malah menghina aku, memukul aku, menertawakan aku. Andi terduduk lemas. Wajahnya putih seperti mayat. Tangannya gemetar memegang sofa. Dewi mencoba bicara. Tapi tidak ada kata yang keluar. Mulutnya terbuka, menutup, terbuka lagi, seperti ikan di darat. Ibu Ratih menutup mapnya. Pak Karyo, apakah Bapak ingin saya lanjutkan dengan dokumen keputusan yang sudah kita siapkan? Saya mengangguk tegas. Ya, Bu Ratih, lanjutkan. Sudah saatnya. Andi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Pak, apa maksud Bapak? Tapi saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya dengan tatapan yang Andi tidak pernah lihat sebelumnya. Tatapan seorang pria yang sudah mengambil keputusan final. Dan di tatapan itu, Andi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Bapaknya tidak lagi menjadi orang lemah yang bisa dia injak-injak. Dunia Andi dan Dewi baru saja runtuh total. Ibu Ratih mengeluarkan dokumen baru. Pak Karyo telah membuat keputusan. Beliau memutuskan menjual homestay Prawiro Taman. Pembeli sudah siap, harga 1,8 miliar rupiah. Uang hasil penjualan untuk beli rumah sendiri dan memulai hidup baru. Andi menatap saya. Pak, maksudnya apa? Maksud Bapak sederhana. Andi, Bapak pindah dari rumah ini dan rumah kontrakan ini juga milik Bapak. Bapak putuskan tidak perpanjang kontrak. Dewi melompat berdiri. Apa rumah ini juga milik Bapak? Ibu Ratih mengeluarkan dokumen lain. Benar. Rumah di Jalan Wates, 15 nomor 23 ini milik Pak Karyo. Beliau yang beli 12 tahun lalu dan biarkan Pak Andi tinggal tanpa bayar sewa. Andi seperti disambar petir. Selama ini dia pikir rumah ini kontrak atas namanya. Pak Andi dan keluarga diberikan waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal baru dan pindah. Ibu Ratih melanjutkan tegas. Andi langsung berlutut di depan saya. Pak, jangan begini. Maafkan saya. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya janji tidak ulangi lagi. Mata Andi berkaca-kaca. Air mata menetes. Saya tarik tangan saya dari genggamannya. Andi, 15 tahun. Bapak tunggu kata terima kasih. Tidak pernah datang. Yang datang cuma hinaan, makian, sindiran, dan hari ini pukulan. Pak, tapi kan kita keluarga. Keluarga.
Saya menatapnya dalam. Keluarga itu saling menghormati. Keluarga bukan tempat untuk memukul orang tua. Dewi maju dengan wajah merah marah. Bapak tidak berhak. Kami sudah merawat Bapak 15 tahun. Kami sudah beri makan, beri tempat tinggal. Kami berhak dapat rumah ini. Saya tersenyum pahit. Merawat Dewi 15 tahun. Kamu tidak pernah sekalipun bawakan Bapak segelas air saat sakit. Tidak pernah tanya kesehatan Bapak. Kamu bilang Bapak bau becak. Padahal Bapak narik becak untuk kasih makan kalian. Kamu dengar Bapak batuk-batuk malam hari, tapi tidak pernah tanya kabar. Kamu malah bilang ke teman-teman Bapak, beban memalukan. Dewi mundur. Wajahnya pucat. Bapak dengar semuanya. Dewi, dinding rumah ini tipis. Bapak dengar setiap percakapan kamu di telepon. Tentang kamu ingin Bapak masuk panti jompo. Tentang kamu malu punya mertua tukang becak. Semuanya Bapak dengar. Dewi gemetar, tidak bisa bicara. Saya berbalik ke Ibu Ratih. Bu Ratih, tolong lanjutkan. Saya ingin semua dokumen ditandatangani hari ini. Baik, Pak Karyo. Ibu Ratih letakkan 3 dokumen di meja. Ini dokumen jual beli homestay Prawiro Taman. Ini penghentian kontrak rumah kontrakan. Dan ini pemindahan domisili Pak Karyo. Saya duduk dan mulai baca dokumen pertama. Tangan tidak gemetar. Hati sudah bulat. Andi masih berlutut. Menangis. Pak, tolong. Kita bicara baik-baik. Jangan libatkan notaris. Kita kan keluarga. Saya menatapnya. Andi, kamu ingat hari ini di dapur. Kamu pukul Bapak sambil teriak kakek tua busuk. Istri kamu tertawa. Itu yang kamu sebut keluarga. Andi tidak bisa menjawab. Hanya menangis. Bapak sudah 68 tahun. Nak, Bapak tidak tahu berapa lama lagi Bapak hidup. Bapak tidak mau habiskan sisa hidup direndahkan setiap hari. Bapak mau hidup terhormat. Bapak mau bangun pagi tanpa takut dimarahi. Bapak mau makan tanpa dengar sindiran. Bapak mau hidup. Andi, bukan cuma bertahan hidup. Saya ambil pena dan mulai tanda tangani dokumen pertama. Tanda tangan tegas, tidak ragu. Dewi tiba-tiba sambar dokumen. Tidak, Bapak tidak bisa. Asisten Ibu Ratih maju dan tegas, tapi sopan menahan tangan Dewi. Maaf, Bu, tindakan ini bisa dianggap paksaan dan ada konsekuensi hukum. Mohon mundur. Dewi menatap dengan mata berapi-api, tapi dia mundur dengan napas memburu. Saya lanjutkan tanda tangani dokumen kedua. Lalu ketiga, setiap kali pena menyentuh kertas, Andi merasa dunianya hancur. Ibu Ratih ambil stempel notaris dan bubuhkan cap di setiap dokumen. Dang, dang. Dang. Bunyi stempel seperti palu hakim memutuskan vonis final. Dewi menangis histeris. Bukan karena menyesal. Tangisan kehilangan uang, rumah, kenyamanan. Bukan penyesalan atas perlakuan buruk. Andi duduk terpuruk di lantai. Menatap kosong. Saya berdiri setelah semua selesai. Bu Ratih, terima kasih. Besok Bapak mulai pindah barang. Sama-sama. Pak Karyo, Bapak sudah lakukan yang benar. Ibu Ratih tersenyum hangat. Setelah Ibu Ratih pergi, rumah sunyi. Andi masih duduk di lantai. Dewi duduk di sofa, wajah kosong, seperti patung kehilangan nyawa. Saya berjalan perlahan ke kamar. Sebelum masuk, saya berhenti dan menatap Andi sekali lagi. Andi, Bapak tidak lakukan ini untuk balas dendam. Bapak lakukan ini untuk hidup. Bapak harap suatu hari kamu mengerti. Lalu saya masuk ke kamar dan tutup pintu. Di balik pintu itu, untuk pertama kali dalam 15 tahun, saya tersenyum lega. Akhirnya, saya bebas. Malam itu, saya duduk di tepi kasur sempit di kamar kecil saya. Di sudut ruangan, tas tua sudah terbuka. Tas yang sama dengan 45 tahun lalu, saat saya dan Bu Lastri pergi bulan madu ke Parangtritis. Tas itu sudah lusuh. Resleting sedikit rusak, tapi masih kuat. Saya mulai melipat baju-baju sederhana. Tidak banyak yang saya miliki. 3 potong kemeja, 2 celana panjang, sarung untuk sholat, dan 1 jaket tebal pemberian Bu Lastri sebelum dia meninggal. Foto Bu Lastri saya turunkan dari dinding dengan hati-hati. Saya bungkus dengan kain lembut agar tidak rusak. Kita pulang, Bu. Bisik saya pada foto itu. Kita pulang ke tempat yang menghargai kita.
Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Saya berhenti. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Andi berdiri di ambang pintu dengan mata merah bengkak. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan. Jelas, dia tidak tidur semalaman. Pak, suaranya serak. Bapak belum tidur. Belum, Bapak lagi berkemas. Andi melangkah masuk dengan ragu-ragu. Seperti anak kecil yang takut dimarahi. Dia melihat tas tua yang terbuka, baju-baju yang terlipat rapi, foto Bu Lastri yang sudah dibungkus. Pak, saya tidak bisa tidur, kata Andi pelan. Saya kepikiran terus. Saya duduk kembali di kasur. Kepikiran apa? Andi duduk di lantai di depan saya. Seperti dulu saat dia masih kecil dan minta diceritakan dongeng sebelum tidur. Dia menatap lantai, tidak berani menatap mata saya. Saya kepikiran, kapan Bapak jadi setua ini? Kapan rambut Bapak jadi seputih ini? Kapan tangan Bapak jadi sekurus ini? Suaranya bergetar. Kenapa saya tidak pernah sadar? Saya tersenyum sedih. Karena kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, sibuk dengan pekerjaan, dengan tuntutan Dewi, dengan hutang. Kamu lupa, ada orang tua yang setiap hari melihatmu, memikirkanmu, mendoakanmu. Andi menunduk lebih dalam. Air mata jatuh ke pangkuannya. Pak, saya minta maaf. Saya tahu kata-kata ini tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk menebus semua yang sudah saya lakukan. Tapi, saya benar-benar menyesal. Pak, saya menatap anak saya. Pria 42 tahun yang menangis seperti anak kecil. Sebagian dari saya ingin memeluknya. Mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian lain tahu bahwa saya harus tetap kuat. Andi, Bapak tidak pergi untuk balas dendam. Kata saya pelan, tapi tegas. Bapak pergi karena Bapak ingin hidup dengan terhormat di tahun-tahun terakhir. Bapak sudah 68 tahun. Bapak tidak tahu berapa lama lagi Bapak hidup. 5 tahun, 10 tahun. Saya tarik napas dalam. Bapak tidak mau menghabiskan sisa hidup Bapak dengan direndahkan. Kalau Bapak tetap di sini, kamu akan tetap pukul Bapak lagi suatu hari nanti. Dewi akan tetap tertawakan Bapak. Dan suatu hari, jantung Bapak tidak akan kuat lagi. Andi menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya janji tidak akan ulangi lagi. Saya janji. Kamu sudah janji berkali-kali. Nak, janji untuk tidak bentak Bapak. Janji untuk tidak kasar. Tapi selalu diulangi. Andi tidak bisa menjawab karena dia tahu itu benar. Kami diam cukup lama. Hanya suara jam dinding yang berdetik. Lalu saya bertanya sesuatu yang sudah lama ingin saya tanyakan. Andi, Bapak mau tanya jujur, kamu bahagia dengan Dewi? Andi terdiam sangat lama. Dia menatap tangannya sendiri. Sejujurnya, suaranya hampir berbisik. Tidak, Pak, saya tidak bahagia. Saya mengangguk pelan. Kenapa kamu bertahan? Karena saya sudah menikah. Karena saya pikir ini kewajiban. Karena saya takut sendirian. Andi mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi sekarang, saya sadar, saya sudah sendirian sejak lama. Sendirian, meski ada istri di samping. Andi, menikah bukan penjara, kata saya. Tapi keputusan itu terserah kamu. Bapak tidak akan campur. Yang penting, kamu harus jadi laki-laki yang bisa kamu hormati sendiri saat kamu bercermin. Andi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Pak, ajarin saya. Ajarin saya jadi laki-laki yang baik. Saya tidak tahu caranya. Hati saya mencelos mendengar itu. Tapi saya tahu, saya tidak bisa kembali. Nah, itu harus kamu pelajari sendiri. Bapak sudah tidak bisa ajarin kamu lagi. Waktunya sudah habis. Subuh mulai menyingsing. Cahaya samar masuk lewat jendela kecil. Ibu Santi akan datang pagi ini bantu Bapak pindah, kata saya sambil berdiri. Kamu harus siap-siap kerja juga. Andi berdiri, tapi tidak bergerak dari tempatnya. Dia hanya menatap saya dengan pandangan putus asa. Pukul 7 pagi, mobil sedan tua berhenti di depan rumah. Ibu Santi keluar dengan senyum hangat. Dia guru bahasa Indonesia yang sudah pensiun, janda 3 tahun, dan teman lama saya dari komunitas lansia.
Pak Karyo, sudah siap? Tanyanya lembut. Sudah, Bu Santi. Andi keluar membawa tas saya. Tangannya gemetar saat menyerahkan tas itu ke bagasi mobil. Di depan pintu, kami berdua berdiri berhadapan, ayah dan anak, terpisah oleh jurang dalam yang digali selama 15 tahun. Pak, Suara Andi putus. Maafkan saya. Lalu Andi memeluk saya. Pelukan erat, putus asa, penuh penyesalan. Bahunya bergetar karena tangis yang dia tahan. Saya balas peluk anak saya untuk terakhir kalinya. Andi, dengar Bapak baik-baik, bisik saya di telinganya. Anak bukan yang lahir dari rahim. Anak adalah yang mau jadi anak, yang menghormati orang tua, yang mengasihi orang tua. Coba jadi anak itu. Andi, belum terlambat. Andi mengangguk di bahu saya. Masih terisak. Saya melepas pelukan perlahan. Saya keluarkan amplop dari saku jaket dan letakkan di meja kecil dekat pintu. Ini untuk kamu. Buka setelah Bapak pergi. Lalu saya berjalan ke mobil tanpa menoleh lagi. Ibu Santi menyalakan mesin. Mobil perlahan bergerak meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, saya melihat Andi berdiri sendirian di depan pintu, memegang amplop dengan tangan gemetar. Dia buka amplop itu. Di dalamnya, serpihan kacamata yang pecah kemarin, dan selembar kertas. Andi baca tulisan tangan saya. Ini semua yang kamu berikan kepada Bapak dalam 15 tahun. Kacamata pecah dan hati yang hancur. Tapi hati masih bisa disembuhkan. Nak, coba. Belum terlambat. Andi jatuh berlutut di depan pintu, memegang serpihan kacamata itu, menangis terseduh-seduh. Dan dari jauh, saya lihat itu semua lewat kaca spion. Air mata juga turun di pipi saya. Tapi mobil terus berjalan, menuju kehidupan baru. Menuju kebebasan. Mobil melaju melewati jalan-jalan Yogyakarta yang mulai ramai. Matahari pagi menyinari kota dengan hangat. Ibu Santi sesekali melirik ke arah saya dengan senyum lembut. Pak Karyo, perasaan Bapak bagaimana? Tanyanya hati-hati. Saya menatap keluar jendela. Pohon-pohon, toko-toko, orang-orang berjalan dengan aktivitas mereka. Hidup terus berjalan. Rasanya ringan. Bu, jawab saya jujur. Seperti beban 15 tahun terangkat dari pundak. Seperti bisa bernapas lega untuk pertama kali. Ibu Santi tersenyum. Bapak sudah melakukan hal yang benar. Menghormati diri sendiri bukan egois. Itu kebutuhan. 40 menit kemudian, kami tiba di sebuah rumah sederhana di daerah Bantul. Rumah satu lantai dengan halaman luas. Di halaman itu, tumbuh pohon mangga tua yang rindang. Ada teras kayu dengan 2 kursi goyang. Pagar putih rendah mengelilingi rumah. Ini rumah Bapak? Tanya Ibu Santi kagum. Ini rumah yang Bapak beli 5 tahun lalu. Bapak sengaja simpan untuk hari tua. Ternyata, hari itu datang lebih cepat dari yang Bapak kira. Kami masuk ke dalam. Rumah sederhana tapi bersih dan nyaman. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur kecil, dan kamar mandi. Cukup untuk hidup tenang. Ibu Santi membantu saya menata barang. Foto Bu Lastri kami pasang di ruang tamu, tepat di tempat yang kelihatan dari mana saja. Bu Lastri pasti bangga dengan keputusan Bapak, kata Ibu Santi sambil menatap foto itu. Semoga, Bu, semoga. Sore itu, kami duduk di teras dengan secangkir kopi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Suara burung berkicau di pohon mangga. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada sindiran, hanya kedamaian. Bu Santi, terima kasih sudah mau membantu Bapak, kata saya tulus. Sama-sama. Pak Karyo, kita sama-sama sendirian. Kita bisa saling menemani tanpa saling menyakiti. Itu sudah lebih dari cukup. Saya tersenyum. Untuk pertama kali dalam 15 tahun, saya merasa hidup lagi. Bukan hanya bertahan, tapi benar-benar hidup. Sementara itu, di rumah kontrakan Jalan Wates, Dewi sedang mengepak barang dengan wajah masam. Dia lempar baju-baju ke dalam kardus dengan kasar. Ini semua gara-gara kamu, Andi, bentaknya. Kalau kamu nggak mukul kakek tua itu, kita nggak akan kehilangan semuanya. Andi duduk di sofa, memegang serpihan kacamata dan surat dari saya.
Dia tidak menjawab Dewi. Andi, kamu dengar aku nggak teriak Dewi lagi? Andi mengangkat kepala perlahan. Matanya tenang. Berbeda dari biasanya. Dewi, kita harus bicara. Bicara apa? Kita harus cari rumah kontrakan, kita harus... Dewi, potong Andi dengan tegas. Aku mau berubah. Aku mau jadi orang yang lebih baik. Orang yang bisa aku hormati saat aku lihat cermin. Dewi menatapnya bingung. Kalau kamu mau berubah bersama aku, kita coba lagi dari awal. Kita hidup sederhana, kita belajar menghargai apa yang kita punya. Tapi kalau kamu tidak mau, Andi berhenti sebentar. Kalau kamu tidak mau, mungkin kita harus pisah jalan. Dewi terdiam, matanya melebar. Tidak percaya Andi berani bicara seperti itu. Andi berdiri, memegang serpihan kacamata dengan erat. Aku punya satu kesempatan terakhir untuk jadi anak yang sebenarnya. Aku tidak mau sia-siakan itu. Dia berjalan ke kamar, meninggalkan Dewi yang masih terpaku di tempat. Teman-teman, kisah Pak Karyo bukan hanya tentang uang atau properti. Ini tentang harga diri, tentang kehormatan, tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan, meski itu berarti melepaskan orang yang kita sayangi. Ini tentang cinta yang punya batasan. Cinta tidak berarti menerima penghinaan setiap hari. Cinta tidak berarti membiarkan diri kita diinjak-injak. Cinta sejati adalah yang saling menghormati, saling menghargai. Dan ini tentang satu kebenaran sederhana. Tidak pernah terlambat untuk memulai hidup baru. Di usia 68 tahun, Pak Karyo membuktikan bahwa hidup bisa dimulai kapan saja, selama kita punya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sekarang pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, apakah Andi akan benar-benar berubah atau dia akan kembali ke kebiasaan lama? Apakah keputusan Pak Karyo terlalu keras atau sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, tolong bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini. Ceritakan juga pengalaman kalian. Apakah kalian pernah dalam situasi seperti Pak Karyo atau seperti Andi? Bagaimana kalian mengatasinya? Setiap like dan komentar kalian membantu cerita-cerita seperti ini sampai ke lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah menemani perjalanan Pak Karyo dari kegelapan menuju cahaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Teman-teman, tetap semangat dan ingat, tidak pernah terlambat untuk menghormati diri sendiri.